Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini Mas Denny hadir bersama Mbak Ilo dan para kameramen yang ada di balik layar. Dan kali ini kita akan membahas tentang kehadiran Roy Kiyoshi di salah satu TV swasta dengan dihadiri pula oleh sosok yang saat ini viral, yaitu pesulap merah. Namun di media-media besar tidak ada terlihat satupun media yang mengangkat atau memanggil langsung guru padepokan dari Nurjat Sejati, yaitu Gus Samsudin. Nah, sebenarnya teman-teman, pemanggilan atau kedatangan guru padepokan Gus Samsudin itu harus dilakukan agar masyarakat saat ini mendapatkan suatu penjelasan dari sisi Gus Samsudin, karena itu sangat diperlukan, ya. Di agama juga kita diajarkan untuk mendengar satu sama lainnya, baru kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, teman-temanku sekalian, kali ini Mas Denny akan membahas tentang Roy Kiyoshi, yang dimana beliau memberikan sesuatu penjelasannya terkait dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Nah, Assalamualaikum Mbak Ilo ini. Waalaikumsalam. Ya, apa yang Mbak Ilo lakukan? Kenapa Mbak Ilo makan merah seperti itu tadi? Ini kamera udah plain Mbak Ilo. Saya sebenarnya sudah malas menjelaskan Mas Din. Saya sudah melihat di TV ya. Oke. Mas Din aja yang jelaskan. Oke ya, baik ya. Sebelum Mbak Ilo juga berpendapat nih Mbak Ilo, karena Mas ini perlu pendapat Mbak Ilo juga. Kan? Iya, iya. Oke ya teman-teman. Nah ini Mas ini akan jelaskan, menyimpulkan ya kehadiran Abang kita Roy Kiyoshi, seorang anak indigo. Namun di TV tersebut beliau Roy Kiyoshi di situ mengaku sebagai konsultan spiritual ya. Apakah itu berkaitan dengan indigo? Mungkin saja seperti itu. Ya, ia mengungkap katanya pesulap merah sangat ekstrim dan semua paranormal modusnya seperti yang diungkap. Resiko berat dan nantinya banyak yang nggak suka. Urusin hidup masing-masing, itu ungkap Roy Kiyoshi kepada pesulap merah, Belo. Benar sekali. Ya, menurut Roy, semua yang dilakukan pesulap merah memang ada yang benar dan ada yang salah. Karena memang ada yang benar-benar nyata, karena Indonesia banyak budaya. Itu yang dikatakan oleh Roy Kiyoshi yang dulu kita kenal, yang dulu kita mengenal beliau sebagai anak indigo ya, teman-teman. Dari nada bahasa Roy Kiyoshi, beliau khawatir dengan pesulap merah dan meminta secara tidak langsung agar Roy Kiyoshi tidak sombong dan menghargai paranormal, spiritual, dan khususnya dukun. Karena ada forum dan organisasinya di Indonesia. Saya yakin dari semua itu ada yang real dan nggak nipu. Ya, di sini jelas Roy Kiyoshi mengatakan ketidaksetujuannya, Melo. Iya. Bahwa sesuatu yang cerita di masyarakat tentang gaib-gaib, ya, penampakan, kemudian benda-benda yang mistis bisa bergerak, itu dinyatakan oleh pesulap merah kan hanya tipuan ya. Tetapi di sini dari abang kita Roy Kiyoshi mengatakan ada yang asli, tidak semuanya menipu, seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya Bang Roy juga mengungkap di depan pesulap merah, dirinya juga pernah melihat di depan mata sesuatu yang di luar nalar. Nggak logika, kata Bang Roy. Bingung dan berkata kok bisa ada yang seperti itu. Cuman Bang Roy tidak menjelaskan apa kejadian di luar nalar tersebut, teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa mengandaikan itu penampakan atau memunculkan sesuatu, ya kan, Bang Roy, mungkin ya. Karena Bang Roy menjelaskan sesuatu yang di luar nalar. Nah, pesulap merah ungkap dirinya percaya dan yakin indigo. Ini versi pesulap merah nih setelah duduk situ dan mengungkap bahwasanya dirinya itu percaya indigo. Ya, jadi pengertian indigo di mata pesulap merah adalah mereka-mereka itu punya kelebihan yang tak dimiliki orang pada umumnya. Contoh, mengingat nama 100 orang dalam beberapa menit. Kemudian yang kedua adalah contoh yang diberikan oleh pesulap merah adalah ketika anak indigo tadi melihat seseorang, dia dapat melihat memori
atau kenang-kenangan dari orang tersebut dalam waktu sekilas, ya. Dan kelebihannya itu nggak bisa direncanakan. Nah teman-teman, itu kan pernyataan dari pesulap merah. Ini Mas Denny ambil dari Wikipedia, di mana Wikipedia menjelaskan anak indigo itu adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa dan bahkan supranatural. Artinya apa? Ada kegaiban di dalam situ yang ditolak oleh pesulap merah. Ada penolakan di acara itu yang Mas Denny rasakan tentang pengertian dari anak indigo. Menurut Mas Denny, lebih tepatnya Marcel ini tidak percaya daripada anak indigo. Itu dalam konteksnya, karena kita mengenal semua apa itu indigo kan. Masyarakat Indonesia itu mengenal anak indigo itu adalah anak yang dapat melihat sesuatu kegaiban. Tidak jarang orang Indonesia itu bilang, kamu kan indigo, tengoklah apa di sini ada apa, di situ ada hantu apa. Itu yang lebih diartikan dari masyarakat Indonesia pada umumnya terkait dengan anak indigo. Nah ini ada lucu ini sama pesulap merah ini, merubah suatu istilah yang sudah umum menjadi istilah beliau. Karena apa? Karena beliau pernah berkata sesuatu penampakan itu nggak ada, penglihatan orang kepada hantu itu real itu nggak ada, itu ada ilusi dan pikiran yang berlebihan atau salah seperti itu. Nah teman-temanku sekalian, ini dari kacamata Mas Denny ya, melihat pesulap merah yang tampil di media TV tersebut, ada kekhawatiran dari beliau, nampak apakah beliau itu sakit ya, seperti yang dikabarkan Mas Roy Kiyoshi ternyata mengidap beberapa penyakit ya yang terlihat jelas di matanya. Tapi beliau juga menjelaskan tuh arti mimik wajahnya itu kepada pesulap merah itu adalah rasa khawatir nih dari kondisi viralnya dia seperti itu. Nah singkat dari Mbak Hilo, udah nengok video tadi Mbak Hilo? Iya, saya lihat. Oke, sampai Mbak Hilo pun sekarang ini bawa kain merah ini. Ini punya lawannya Mbak Hilo ini, pesulap merah ini. Apa itu maknanya Mbak Hilo? Ya, pesulap merah selalu menyepelekan seseorang, Terutama para dukun. terutama pada dukun. Ya, dia membahas Khusnudin adalah video-video yang settingan. Namun Roy Kiyoshi sendiri sudah menjelaskan di luar sana masih ada banyak yang real ya, mungkin yang belum diketahui oleh pesulap merah. Bagaimana itu tentang kesaktian para spiritual ataupun kesaktian para dukun ya, yang ada di berbagai wilayah, berbagai budaya. Benar sekali seperti itu. Jadi kalau untuk pesulap merah ini Mas Denny sebenarnya paham ya, beliau itu coba menyangkal dari istilah-istilah yang udah populer di Indonesia dengan pemahaman beliau terkait dengan dunia spiritual ya. Beliau selalu mengedepankan logika dari setiap kejadian karena tidak bisa dibuktikan secara kamera ya, secara real. Maka oleh sebab itu Mas Denny juga berpesan kepada pesulap merah untuk mendapatkan suatu hal mistis tersebut, karena kita perlu terjun ke dalamnya, dan tidak semua itu yang diceritakan itu seperti itu kejadiannya, cuman hampir mendekati seperti itu. Kalau kita tidak dapat melihat penampakan hantu, bukan berarti hantu itu tidak ada ya, bukan berarti hantu itu tidak ada. Ataupun bagi mereka yang dapat melihat, bukan berarti mereka hanya berhalusinasi saja. Kalau 1-2 orang mungkin berkata, oke, ini hampir semua orang. Banyak sekali kepercayaan itu, dan nggak bisa Anda rubah dengan video Anda yang viral ini mengatakan bahwasanya hantu itu nggak pernah ada dan nggak pernah bisa terlihat gitu. Ya begini Mas Denny, saya potong sedikit Mas Denny. Bagaimana si Marcel ini ya, atau pesulap merah ini mengatakan bahwasanya hantu itu tidak ada, sedangkan dia yang dibahas adalah konten-konten orang yang viral ya.
Sementara ya mungkin kalau yang tim-tim yang pemburu hantu ataupun settingan, dia tuh pernah juga dijumpai adalah sosok makhluk tersebut. Nah, walaupun itu video settingan, itu kalau namanya kita di tempat kegelapan atau di tempat angker, itu bisa jadi sewaktu-waktu nongol adalah sosok makhluk gaib tersebut masing-masing. Yang pasti sesuatu yang gaib, masih diulang lagi, tidak semua bisa di kamera. Itu ya. Bagi orang yang berlogika tinggi, jika dijelaskan bahwasanya tidak semua bisa di kamera, seharusnya Anda paham. Gitu ya. Bagaimana ketika Anda mendapatkan putar-putar terakhir itu ya jelas. Aja. Oke ya teman-temanku sekalian, jadi itu adalah pernyataan daripada Roy Kiyoshi terkait dengan kehadiran pesulap merah dan kondisi di mana dia lagi viral seluruh Indonesia terkait dengan pengungkapan dari Samsudin ya. Ini Mas Denny juga berharap semua TV swasta di Indonesia ataupun YouTuber besar undang dong Samsudinnya. Jangan dengar dari satu pihak aja yang kalian kenal, yang gampang kalian kontak, yang gampang hadir. Tapi coba dong Samsudin. Jadi ada apa ya, pembelaan dari yang kalian buat kontennya itu kan, di TV juga konten namanya. Jadi ada dua sisi yang nantinya masyarakat nilai gitu. Bahkan kalau ada lebih bagus media TV ini menghadirkan dua sosok tersebut dan membuat damai. Jadi nggak ada lagi nih bahilo lain yang apa ya, melawan daripada pesulap merah karena ketidakpercayaannya kepada hal-hal gaib seperti perdukunan, santet dan lain-lain. Karena itu sudah mendarah daging untuk masyarakat Indonesia, dan sosok pesulap merah Mas Denny rasa tidak akan bisa merubah keyakinan santet itu tidak ada, dan itu akan tetap ada sampai kapanpun, dan sampai Mas Marcel berikutnya itu ada di YouTuber, di TV bahkan. Itulah yang bisa Mas Denny ungkap. Namun daripada itu semua ada sisi positifnya yang bisa kita ambil. Ketika kita sakit, dibilang kena santet, kita meminta kesembuhan pada siapa? Sama Allah. Jika kenal kita ada ustadz, ke ustadz kita minta doa kepada dia untuk disembuhkan dari penyakit ini. Kadang semua penyakit itu datangnya memang dari pikiran, dan kita disembuhkan dari perkataan orang yang harusnya meresap kepada pikiran. Jadi nggak semuanya itu kegaib, atau kalaupun kegaib bisa diselesaikan dengan ungkapan manusia yang mengarah kepada perasaan dia, seperti itu. Menurut saya seperti itu aja ya, karena Bailo ini sepertinya mau makan kain merah ini, tapi nggak ada masalah karena rasa apa kesalnya kepada pesulap merah itu memang sangat mengganggu. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.